Sudah jor-joran impor beras, namun mengapa harga beras di pasaran masih tinggi bahkan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi 3 Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian, Edi Priyono, dan Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat atau KIBAR, Saiful Bahri. Pak Saiful, Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, sejumlah anggota DPR belum puas dengan penjelasan dari Kemendak terkait dengan harga pangan yang dirasa masih mahal. Apalagi sejumlah strategi yang sudah dilakukan seperti impor beras, operasi pasar ini dianggap belum menurunkan harga secara signifikan. Tanggapan Presiden seperti apa, Pak Edi? Oh, kalau tanggapan Pak Presiden ya ditanyakan ke Pak Presiden. Saya tidak mewakili Bapak Presiden. Saya mewakili kantor staf presiden tapi bukan mewakili presiden. Baik, tapi dari kacamata kantor staf presiden terkait dengan harga pangan yang masih tinggi seperti apa, Pak Edi? Ya, kita memantau setiap hari perkembangan harga pangan strategis, ada 13 komoditi dan salah satunya beras ya. Beras ini memang masih mahal kita akui ya, dan itu situasinya tidak menggembirakan. Tapi situasi di setiap daerah itu juga tidak sama. Saat ini kita pantau selama seminggu terakhir ya, ada 15 provinsi yang harga berasnya itu tetap, dalam arti tidak mengalami perubahan. Ada 13 provinsi yang mengalami kenaikan. Ada 6 provinsi yang mengalami penurunan. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan. Jadi meskipun secara umum itu harga beras masih tinggi, tetapi situasi di daerah itu berbeda. Harga juga beda-beda. Harga kalau amatan kita dari data yang kita pegang itu di NTB itu paling murah itu harga beras medium itu bisa 12.000 per kilo berdasarkan data yang kita pegang. Kemudian setelah itu Aceh, Lampung, Kepulauan Sumatera Utara, Kepulauan Riau itu juga relatif murah di bawah 14.000 untuk beras medium. Jadi situasinya tidak sama ya. Dan sekarang kan panen sudah mulai ada meskipun belum banyak. Jadi kita harapkan secara perlahan harga semakin bisa dikendalikan. Meskipun pemerintah tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya. Ya. Kalau upayanya apa mungkin sudah bosan disampaikan. Tadi disampaikan juga Pak Zulhas di DPR juga. Ya. Apa penyebabnya kenapa masih tinggi, Pak Edi? Ini kan sudah ada impor beras, ada gelontoran beras SPHP, lalu kemudian operasi pasar untuk daerah-daerah yang disebutkan oleh Pak Edi tadi. Kenapa kemudian masih mahal? Ya, jadi impor kan memang untuk tahun ini kan Bulog diberi tugas untuk mengimpor sampai dengan 3,6 juta ton. Tapi kita jangan bayangkan bahwa impor itu datang sekaligus gitu ya. Kalau awal-awal tahun ini kan datang kira-kira 600.000 ton. Nah, untuk diketahui ya kebutuhan beras per bulan kita itu sekitar 2,5 juta ton. Jadi kalau 3 bulan Januari sampai Maret itu kira-kira ya 7,5 juta ton gitu ya. Jadi kalau dibilang jor-joran sih ya dari mana dulu gitu ya. Karena 3,6 itu kan penugasan nanti dan itu jumlah maksimal selama 1 tahun yaitu 2024 gitu ya. Nah, kemudian kalau penyebabnya ya beras itu ya seperti barang lain pada umumnya ya, kalau suplainya berkurang atau permintaannya naik ya itu harga akan tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya yang disampaikan Pak Zulhas itu tidak salah karena kalau beras kita sekarang mahal itu karena suplainya berkurang. Kenapa suplai berkurang? Karena produksinya berkurang. Nah, produksi berkurang seperti tahun lalu ya, tahun 2023. Sebenarnya kalau hitung-hitungan secara nasional data dari BPS itu kita masih surplus 300.000 ton ya tahun 2023. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2022 itu surplus turun jauh, hampir 1 juta ton selisihnya. Jadi kalau di tahun 2022 itu sekitar 1,2-1,3 juta ton surplusnya. Jadi jumlahnya memang berkurang. Nah, jumlahnya berkurang antara lain karena El Nino itu benar. Tetapi bukan hanya itu, karena BPS juga mencatat bahwa luas panen berkurang dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ada penurunan luas panen yang dipicu oleh penurunan luas tanam dan seterusnya. Itu yang kemudian kita dalam jangka panjang kita harus atasi memang. Ya, tapi kalau penyebabnya itu, nah sekarang mau Ramadan untuk beras saya kira permintaan tidak terlalu terpengaruh oleh puasa atau menjelang Lebaran ya. Tetapi kemudian kalau untuk komoditi lain ya
Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga, Mas. Jadi Iya. impor itu ternyata ada persoalan yang lebih detail ya. Jadi kalau laporan dari lapangan itu masyarakat tidak terlalu suka tuh beras impor yang kemudian dijual dengan label beras SPHP oleh Bulog dengan harga sesuai HET. Jadi tetap masyarakat kalau beli itu dicampur dengan beras lokal karena beras lokal itu dianggap lebih enak gitu ya. Nah sehingga meskipun sudah ada beras SPHP, inilah yang kemudian dari sisi permintaan tidak terlalu disukai katanya oleh masyarakat. Oke, baik, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, kita kan sudah impor beras ya, 3 juta ton sekian begitu. Kenapa kemudian masih mahal menurut analisa Anda, Pak Saiful? Ya, yang pertama, ini kan kalau kita lihat, produksi beras nasional kita, seperti yang tadi disampaikan, kita ini kan panen itu kan di bulan April dan bulan Mei. Dan ini pernyataan awal saya sejak beberapa bulan yang lalu ya, walaupun pemerintah termasuk Presiden Jokowi mengklaim Maret ini akan turun. Ya. Jadi benar bahwa yang namanya puncak panen itu adalah di bulan April dan bulan Mei, itu kunci. Ya, artinya apa? Kalau di bulan Maret ini masih tinggi, ya memang karena suplai gabah itu masih sangat kurang. Benar tadi disampaikan bahwa di Sumatera Utara sudah turun. Yang baru panen itu adalah di wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, ya kan, Sumatera Selatan. Tapi untuk di Jawa, kayak di Jawa Barat, itu semua nanti di bulan April dan sampai di bulan Mei. Jawa Timur ada panen, tapi tidak terlalu banyak. Jawa Tengah juga demikian. Nah, kalau kita lihat perbandingan dari suplai produksi gabah beras nasional sama tingkat konsumsi sudah pasti masih ada defisit yang cukup lebar di dalamnya. Oke lah, sekarang masih ada dikatakan tadi bahwa kita akan harga sudah mulai turun. Nah, harga ini, penurunan harga ini sifatnya semu ya. Jadi nanti setelah panen raya di bulan Juni, dan itu juga sudah disampaikan oleh Pak Amran ya, Menteri Pertanian, bahwa kita akan terjadi juga yang namanya kelangkaan gabah, kelangkaan suplai beras. Nah, ini akan terjadi gelombang kenaikan harga di gelombang kedua di tahun 2024. Dan kondisinya ini akan kita sampai nanti di akhir di 2024 kalau memang pemerintah tidak hati-hati di dalam mengelola tata kelola produksi pertanian ini. Nah, jadi kenapa tadi disampaikan import banyak? Import sekarang ini yang terjadi itu kan masuknya kan di pasar induk Cipinang ya, yang besar-besar. Kemudian juga di beberapa pasar yang kemudian ditentukan untuk bisa dibanjiri beras impor atau beras luar negeri. Nah, kalau dikatakan bahwa harga beras tidak turun, tidak turun sampai di pasar-pasar tradisional, pasar kampung. Nah, karena itu saya juga selalu sampaikan parameternya itu bukan harga itu bukan di pasar induk. Karena kalau pasar induk itu yang sekarang ini karena sudah dibanjiri oleh beras SPHP, maka otomatis dia harga turun. Nah, tanggung jawab pemerintah itu adalah bukan di pasar induk, tanggung jawab pemerintah itu adalah di pasar-pasar tradisional, ya kemudian bahkan di desa-desa yang harganya cukup tinggi. Nah, jadi parameternya yang harus dirubah gitu, cara pandangnya gitu. Oke. Gitu, Pak Saiful, tapi Anda mau katakan bahwa harga beras mahal ini bisa sampai bertahan sampai akhir tahun begitu? Iya. Jadi kalau sekarang ini kan puncak panen di bulan April Mei ya. Juni ini petani sudah mulai menanam. Ya, Juni Juli itu sudah mulai tanam. Tetapi kalau urusan sekali lagi, urusan pupuk ini tidak dibenahi, dan kemarin saya dengar juga rapat di komisi 4 atau komisi 6 itu ya, itu masih belum selesai, maka saya kira kondisi perberasan defisit kita ini akan tetap sangat tinggi untuk sampai di akhir tahun 2024. Dan saya kira kalau kemudian kebijakan impor di 3,6 juta ton tanpa didukung dengan produksi beras nasional, harga beras tidak akan turun.
Oke, baik. Saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, Pak Jokowi selalu mengatakan silakan cek ke pasar induk Cipinang begitu ya untuk mengecek harga beras terkini. Dicek memang murah, tapi kemudian di tingkat pedagang di pasar-pasar tradisional di kampung-kampung harganya tetap mahal begitu. Nah ini menjadi pertanyaan juga tidak sih apa kemudian jawabannya? Kenapa di pasar induk Cipinang murah, harganya masih di bawah HET, tapi kemudian di tingkat pedagang masih tinggi kemudian, Pak Edi? Ya, itu juga menjadi pertanyaan kami juga waktu sekitar 2 minggu yang lalu kami rapat ya dengan Badan Pangan, dengan Bulog dan sebagainya. Karena yang disampaikan itu benar ya. Jadi harga beras medium di pasar induk Cipinang sebagai contoh, dan juga pasar Johar di Karawang, pasar induk Cipinang, pasar induk beras di Cipinang itu sesuai HET, katakanlah sekitar 11.000 lah. Tetapi harga beras di Jakarta rata-rata itu 16.000 gitu. Jadi ini memang tidak nah kalau teorinya kan begini, yang kita harapkan gitu ya, kenapa pasar induk yang kemudian digelontor dengan beras SPHP ya, kita bayangkan tadinya adalah bahwa pedagang-pedagang kecil tradisional itu mengambil beras dari pasar induk Cipinang, sehingga ketika mereka mengambilnya lebih murah, katakanlah sesuai dengan HET, katakanlah sekitar 11.000, ya mereka menjualnya harusnya ya tidak 16.000 gitu ya. Nah ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ya kemudian mungkin pedagang eceran tidak mengambilnya dari Cipinang, itu yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mengambilnya tidak secara langsung gitu ya, mungkin ada pedagang perantara dan sebagainya. Tapi kita belum bisa pastikan gitu, karena kita juga kemarin ya kita sampaikan kepada Satgas Pangan Polri, tolong ini dicek apakah memang ada kecenderungan untuk katakanlah middleman gitu ya, pedagang perantara gitu ya, ataukah mungkin yang dijual bukan beras SPHP, kan bisa juga gitu. Nah dan kalau sudah sampai di pedagang eceran memang tidak mudah mengeceknya ya, karena kemasannya kan sudah dibuka ya, sudah menjadi beras curah ya. Tapi intinya kita mengakui bahwa memang harga rendah yang di pasar, relatif rendah yang di pasar induk beras Cipinang itu memang tidak atau belum diikuti dengan harga yang lebih murah di pasar tradisional. Meskipun dengan catatan harga yang lebih pasti sekarang kan di minimarket ya. Pemerintah baru saja melakukan relaksasi harga eceran tertinggi untuk beras premium, sehingga sekarang beras premium di minimarket di retail modern itu sesuai HET, yaitu 14.900 kalau untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya, dan itu sesuai dengan HET baru. Baik, kita akan lanjutkan dulu, kita di segmen berikutnya. Apa kemudian solusi yang paling efektif untuk menurunkan harga beras? Kami akan kembali usai jeda. Udah tinggi. Jadi gini loh, harga HET itu misalnya 5 kilo 70.000, berarti berapa itu? 14.000 kan? HET-nya 14.000. Lah di pasar udah ada yang 17.000, 18.000. Oleh karena relaksasi 100.000. Ini kalau 14 15 gitu. Ya. Lah di pasar itu sudah 16 atau 17. Yang nggak naik itu 17 ke 18 lagi. Cuma 17 belum turun. Beras lokal ya, karena belum panen. Mudah-mudahan. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Saiful, kalau misalnya memang ada kemungkinan bahwa harga beras masih akan tinggi sampai akhir tahun, lalu kemudian solusi yang paling efektif untuk bisa menurunkan harga beras itu seperti apa? Apakah kemudian impor lagi begitu untuk kemudian menstabilkan harga? Jadi kalau saya kira ya, kalau impor lagi, apalagi impor itu 3,6 juta, itu tidak akan pernah bisa untuk menurunkan harga beras secara signifikan. Karena tadi kesenjangan antara konsumsi dengan produksi itu kan kurang, masih terlalu jauh. Jalan yang terpendek itu adalah sebetulnya bagaimana pemerintah mengantisipasi setelah panen raya ini, ya kita agak sedikit bernafas nih, ya kan? Tapi setelah panen raya ini akan terjadi gejolak harga lagi. Nah ini yang harus kemudian janji-janji pemerintah untuk realisasi pupuk, kemudian untuk memperbaiki infrastruktur, air dan lain sebagainya, ya kan, kemudian kesiapan terkait dengan soal mitigasi produksi itu yang harus dilakukan. Jadi supaya nanti panen yang berikutnya di akhir tahun itu sudah ada hasil, ya. Tapi kalau sekarang ini masih berdebat, meributkan, ya kan, kemudian
soal anggaran pupuk itu belum terrealisasi karena masih ada di Kementerian Keuangan, ya susah. Ya, jadi itu satu hal. Nah, yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Pasar induk sekarang ini dengan pasar induk yang lalu sebelum krisis beras nasional itu berbeda. Karena kenapa? Karena suplai beras lokal itu di pasar induk dan juga di pasar-pasar lain di luar dari pasar induk itu disuplai sebagian besar oleh industri-industri kecil menengah yang sekarang ini sudah mati. Yang tinggal hidup tinggal 15% sampai 20% aja gitu loh. Karena apa? Karena dikuasai oleh industri-industri beras besar yang sekarang ini juga menguasai beras impor luar negeri. Nah, jadi ini yang harus dibenahi juga. Kalau kemudian industri beras kecil menengah ini dimatikan sekarang ini dengan kehadiran konglomerasi industri beras yang besar-besar itu, jadi akhirnya dulu tata niaga harga beras yang ada perimbangan antara produksi di para petani, kemudian di industri kecil menengah, sampai di pasar-pasar seperti pasar induk, kemudian terbentuklah harga beras di tingkat nasional. Itu yang terjadi pada waktu yang lalu, begitu. Dan ini sekarang tidak. Jadi makanya kalau intervensi pemerintah itu hanya di pasar induk dan itu hanya pada harga, itu tidak akan menjamin apapun untuk penurunan harga beras di tingkat lokal, ya, seperti itu. Nah, jadi ini juga satu faktor yang harus diselesaikan. Karena bagaimanapun juga Jawa, 60% jumlah penduduknya ada di Jawa. Dan hampir 60-70% industri penggilingan padi itu ada di Jawa. Jadi kalau kemudian yang industri-industri besar ini dikasih karpet merah untuk dia membangun pabrik-pabrik besar di Jawa, selesailah itu semua. Jadi saya kira, saya setuju, lebih bagus mereka keluar Jawa saja. Sumatera, Sulawesi, bangunlah industri besar-besar di sana. Toh juga pemerintah akan bangun beberapa sentra produksi pertanian besar di luar Jawa. Jadi saya kira itu menjadi kuncinya, Mas. Oke, baik. Pak Edi, jadi strategi terbaik untuk menstabilkan harga beras ini seperti apa? Karena nanti pada saat masa panen itu harganya akan turun tapi sementara saja, nanti juga akan naik lagi begitu, kata Pak Saiful begitu. Ya, kita harus bedakan antara solusi jangka pendek dengan solusi agak panjangnya gitu ya. Kalau solusi agak panjangnya meningkatkan produksi, ya itu sudah pasti. Tapi itu tidak bisa segera, ya. Yang disampaikan Pak Saiful itu benar, misalkan tata kelola pupuk bersubsidi diperbaiki, ya anggarannya ditambah, sudah direncanakan ditambah 14 triliun di tahun 2024. Kemudian perbaikan irigasi benar, kami sudah cek juga ke lapangan kok. Untuk bendungan-bendungan yang sudah dibangun, ternyata pengairannya tidak optimal. Secara teori harusnya kan bendungan-bendungan ini kan mengairi sawah di sekitarnya. Ternyata tidak optimal, belum optimal karena jaringan irigasinya banyak yang rusak. Nah, itu juga mesti diperbaiki. Itu setuju, tapi itu bukan solusi jangka pendek, ya. Kalau jangka pendek, ya intinya kan kalau beras misalnya harganya masih tinggi, salah satu solusi jangka pendeknya ya seperti yang dilakukan pemerintah saat ini, yang yaitu misalkan untuk kelompok menengah ke bawah ada bantuan pangan. Karena itu artinya kelompok menengah ke bawah meskipun harga beras itu mahal, mereka masih bisa kemudian mengonsumsi beras yang merupakan bantuan dari pemerintah, dan itu ada 22 juta rumah tangga, itu cukup membantu mereka lah gitu. Nah, kalau untuk artinya begini, kalaupun harga tidak bisa turun, minimal yang kelompok menengah bawah itu tidak terlalu terpukul. Nah, kalau untuk kemudian upaya menstabilkan, sebenarnya kalau untuk menurunkan tidak mudah, ya kita akui, ya, karena tadi saya sampaikan kan, per tahun itu konsumsi beras kita itu kan 30 sampai 31 juta ton. Jadi kalau kita impor 3,6 juta ton, itu makanya kita heran juga kalau disebut jor-joran 3,6 dari 31 itu kan cuma 10% lebih sedikit. Ya itu sebenarnya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi kalau beras impor itu memang mungkin kalau untuk menurunkan itu memang berat, ya. Tapi minimal untuk menahan supaya tidak naik. Tapi ya. bukankah kita mengimpor beras itu sudah tertinggi dalam 5 tahun terakhir, Pak Edi? Bukankah begitu? Ya betul. Betul, ya kalau itu betul gitu kan. Nah artinya kita bersyukur sebelum-sebelumnya kan impor tidak besar. Tapi saya ingin bandingkan dengan volume keseluruhan kebutuhan beras untuk mendapatkan suatu pemikiran apakah impor itu kemudian bisa dengan serta-merta menurunkan harga. 10% beras pemerintah yang dilepas di pasar, sulit dong kalau kita berharapnya menurunkan. Tapi setidaknya menahan untuk kemudian tidak naik lagi. Nah itu solusi-solusi jangka pendek.
Kemudian Bulog menjual berasnya yang tadi disebut beras SPHP. Ya. Itu kemudian ada yang medium, ada yang premium sampai kepada retailer dan sebagainya. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka lebih panjang, saya setuju semua yang disampaikan Pak Saiful. Jadi memang tidak kita dalam jangka lebih banyak tidak mengandalkan impor karena impor itu kan solusi jangka pendek. Oke, Pak Saiful, impor kita masih wajar sebetulnya menurut Anda? Sebetulnya impor dibandingkan yang lalu-lalu tidak wajar ya. Tapi karena tadi kan sebetulnya begini, dari 2021 sebetulnya ya gejala tentang penurunan produksi itu sudah terjadi. Kenapa? Itu bukan karena El Nino, ya El Nino kan salah satu. Tapi karena memang dari sejak 2019 itu kan anggaran pupuk kita itu kan terus berkurang, ya hampir 10 triliun ya. Nah, bagaimanapun juga, karena kita ini sudah puluhan tahun lah, lebih dari 30 tahun bergantung kepada pupuk produksi kita nih, khusus produksi padi. Nah, jadi ketika itu kemudian dikurangkan secara signifikan, sudah pasti berdampak terhadap produksi. Nah, jadi ketika kemudian impor beras di 2023 sekitar 3 juta tonan, ya kemudian sekarang ditambah lagi. Ya, ini adalah bom waktu yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah terkait soal pemangkasan anggaran pupuk. Kalau sekarang mau dinaikkan, ya menurut saya ya itu memang solusi yang paling harus dilakukan. Kalau tidak, ya artinya sampai kapanpun kita akan bergantung kepada impor. Dan tentu saja impor kita sudah sangat tinggi ya dibandingkan periode-periode pemerintahan sebelumnya. Apalagi untuk 5 tahun terakhir ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, kita akan tunggu kemudian strategi pemerintah berikutnya untuk menurunkan harga beras supaya kemudian lebih stabil dan kemudian lebih terjangkau. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Edi telah bergabung bersama kami di Terima kasih. Terima kasih. Ya. Malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.